Lu Ting Xiao, kali ini kau memaksaku. Selama 5 tahun kau belum menyentuhku. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan kali ini. Xiaoyu, ada apa? Tidak bisa menemukan ayah. Ayahmu baru saja di sini. Wanita cantik, tolong aku. Sesuatu yang besar terjadi. Jangan khawatir Xiaoyu, ceritakan pelan-pelan ada apa. Xiaoyu, apa yang terjadi di sana? Kakak masuk dan lihat. Ayah dalam bahaya. Aduh. Dia membantuku bagaimanapun juga. Aku akan masuk dan melihat apa yang terjadi. Seharusnya baik-baik saja. Tuan Presiden, saya teman Xiaoyu. Ada apa denganmu? Tuan Presiden, Tuan Presiden. Tuan Presiden, ada apa? Aromamu sangat familiar. Aromamu sangat familiar. Tuan Presiden, Tuan Presiden, Anda salah orang. Aku bukan. Seseorang datang. Ini gawat. Ketika seseorang masuk, bagaimana aku harus menjelaskan semua ini? Lu Ting Xiao, apa yang kau lakukan? Suara ini terdengar sangat familiar. Wu Xiuya, keluar dari kantorku. Siapa dia? Kau harus memberitahuku. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau tidak pergi, kau tahu apa yang bisa kulakukan. Jika kau tidak menjelaskan ini padaku hari ini, aku tidak akan pergi. Asisten Sam, aku menggajimu untuk menonton film. Nona Wu, lewat sini. Jangan mempersulit aku. Oh ya, Tuan Presiden. Aku tidak melihat apa-apa. Keluar. Ya, Apa kau tidak akan melepaskannya? Maaf, maaf. Ini. 5 tahun yang lalu, aku pernah dijebak. Jadi aku selalu membawa penawarnya. Nona Wen. Aku merasa kita pernah bertemu sebelumnya. Nona Wen. Bukankah kita pernah bertemu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jika aku pernah bertemu denganmu, aku pasti akan memiliki kesan yang kuat tentangmu. Kau sangat tampan. Aku pasti tidak akan melupakanmu jika kita pernah bertemu. Aku selalu merasa seperti ada hubungan aneh di antara kita. Apa katamu? Bukan apa-apa. Maksudku, Xiaoyu sepertinya sangat menyukaimu. Mungkin karena kau tidak menghabiskan cukup waktu dengannya. Aku perhatikan Xiaoyu jarang tersenyum.
Aku tahu kau sibuk bekerja, tetapi perkembangan seorang anak tidak boleh diabaikan. Baiklah. Aku pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiaoyu. Terima kasih. Sama-sama. Menjin, kenapa kau peduli bagaimana orang lain membesarkan anak mereka? Hai. Kirimkan satu set pakaian wanita ke kantorku. Apa pakaian ini? Terlihat agak aneh untukku. Tidak. Itu terlihat bagus. Cocok untukmu. Kau akan mulai bekerja di sini. Tidak akan terlihat bagus jika seseorang melihatmu seperti ini. Asisten Sam. Antar Nana Wen pulang. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Ya Tuan Presiden. Wanita jalang, jangan biarkan aku tahu siapa kau. Aku akan memastikan kau hancur. Jika dia benar-benar menginginkan sesuatu, mengapa dia menolakku? Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Ayah, kau tersenyum seperti orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Xiaoyu, jangan bicara dengan ayahmu seperti itu. Jangan bicara dengan ayah seperti itu. Xiaoyu, apa kau benar-benar menyukai Kak Wen Jin? Ya, dia berbau seperti ibu. Ayah, bolehkah aku punya ibu baru? Aku sangat ingin wanita cantik itu menjadi ibuku. Sepertinya, aku benar-benar telah mengabaikan Xiaoyu. Tuan, saya bisa menangani ini. Bapak tidak seharusnya terlalu banyak bekerja. Tidak perlu. Aku biasanya sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk sarapan bersama Xiaoyu. Aku bisa mengurus ini sendiri. Lu Xiaoyu. Ting Xiao, Kau di sini juga. Sayang, Ibu di sini untuk menemuimu. Apakah kau merindukan ibu? Ting Xiao, hari ini jarang sekali seluruh keluarga kita berkumpul. Mengapa kita tidak sarapan bersama? Tak usah repot-repot. Aku akan menemani Xiaoyu. Terserah kau. Ting Xiao, hari ini orang tuaku membahas pernikahan kita lagi. Lihat Xiaoyu sudah begitu dewasa. Bagaimanapun dia membutuhkan keluarga yang utuh. Jangan gunakan Xiaoyu sebagai alasan. Dengan sikapmu terhadapnya, kau tak pantas mendapatkan status yang kau inginkan. Apakah Lu Ting Xiao mengetahui sesuatu? Ting Xiao, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Xiaoyu, bagaimanapun juga dia, darah dan dagingku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Lebih baik kau ingat bahwa kau adalah ibu kandungnya. Jika kau tidak memperlakukannya dengan tulus, maka jauhi dia. Jaga Xiaoyu baik-baik. Ya. Xiaoyu, katakan pada ibu, apakah ada seseorang
Di belakang ibu, berbicara dengan ayah tentang perilaku buruk ibu. Lucia Oyu, dengarkan aku. Jangan berpikir hanya karena ayahmu melindungimu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pergi. Masuk. Kau tak berguna. Di mana kau tadi malam? Heh. Aku sudah bilang untuk mengawasi ayahmu. Kau membiarkan para jalang itu berbuat sesuka hati. Kau benar-benar mempermalukanku. Lucia Oyu, tidak ada makan malam untukmu malam ini. Renungkan tindakanmu. Apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan. Aku tidak perlu mengingatkanmu kan? Aku paham. Didikan seorang ibu kepada anaknya adalah hal yang wajar. Hah? Kau dipilih dengan cermat olehku. Selama kau membantuku, keuntungannya tentu saja akan besar. Siap melayani Anda, Nyonya. Kunci pintunya. Aku sangat lapar. Aku sangat ingin makan masakan wanita cantik itu. The film Aku was akan menjadi wanita translated cantik itu. and narrated by M Media. Xiaoyu, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi padamu? Aduh. Xiaoyu, makan pelan-pelan. Jangan tersedak. Keluargamu, apa mereka tidak memberimu makan? Lihat betapa laparnya dirimu. Ada wanita jahat. Dia menggangguku. Dia tidak memberiku makanan. Apa aku salah waktu itu? Wanita jahat yang disebut-sebut itu bukanlah penculik anak. Dia sebenarnya pengasuh keluarga lu. Xiaoyu, bibi jahat itu tidak memberimu makan. Apa ayah dan ibumu tahu? Dia bukan ibu. Tidak ada ibu. Jadi Xiaoyu tinggal di rumah tangga orang tua tunggal. Jangan khawatir Xiaoyu, jika bibi jahat itu pernah mengganggumu lagi, beritahu kakak. Kakak akan melindungimu. Hah? Habiskan. Di mana semua orang? Pintu ini belum dibuka seharian. Kenapa kalian cuma berdiri di sini? Cari seseorang. Ya. Wanita cantik. Bisakah kau menjadi ibuku? Xiaoyu, meskipun kakak sangat menyukaimu, kata ibu, sangatlah sakral. Itu adalah istri ayahmu. Meskipun kau tidak memiliki ibu sekarang, ibumu pasti di suatu sudut langit mengawasimu. Jika kau sembarangan memanggil orang lain ibu, ibumu akan sedih. Dia tidak akan sedih. Aku tahu kalian semua tidak menyukaiku. Xiaoyu, ada apa dengan Xiaoyu? Tidak apa-apa. Biarkan dia sendiri sebentar. Oh ya, hari ini, terima kasih telah menjaga Xiaoyu. Sama-sama, bukan apa-apa. Namun, Xiaoyu baru saja bilang pengasuhnya tidak memberinya makan. Hais, dengan segala hormat, dia hanya seorang anak kecil. Dia terlalu takut untuk memberitahu siapapun bahwa dia diganggu. Tapi sebagai seorang ayah, kau benar-benar payah. Pengasuh. Bukankah Xiuya yang mengurus Xiaoyu hari ini? Terima kasih telah mengingatkan saya. Aku akan mencari tahu masalah ini.
Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku benci kalian. Lu Xiaoyu, buka pintunya. Pengasuh. Bawa kunci cadangannya. Tuan Lu ini kuncinya. Ada apa? Pada wanita cantik itu. Tidak senang? Sepertinya benar-benar tidak senang. Bagaimana kalau begini? Aku akan membeli villa di sebelah. Dan mengusirnya. Dengan begitu, The dia film tidak was akan bisa membuatmu translated sedih. and narrated by M Media. Tidak, kau tidak boleh mengganggunya. Kalau begitu katakan padaku. Kenapa kau tidak senang hari ini? Dia tidak mau menjadi ibuku. Xiaoyu. Kau sudah punya ibu. Wanita jahat itu bukan ibuku. Kata wanita cantik, ibuku seharusnya istrimu. Tapi wanita jahat itu sama sekali tidak menyukaiku. Dia hanya ingin menjadi istrimu. Apa kau sangat menyukai wanita cantik itu? Terus terang, dia kan masih bocah. Dia terlalu takut untuk memberitahu siapapun kalau dia ditindas. Tapi sebagai seorang ayah, Bapak payah banget ya. Dia pasti bisa menjadi ibu yang baik. Jadi, ayah akan melamar wanita cantik itu besok. Ya, Benarkah? benarkah? Jadilah anak yang baik sekarang. Dan tidurlah. Ya, Sayang. Os, Wakil Presiden Hao, tolong jangan lakukan ini. Ini di perusahaan. Jika CEO melihat kita, kita berdua tamat. Os, apa yang kau takutkan? Karena aku memanggilmu ke sini. Artinya CEO sedang sibuk. Tidak akan terjadi apa-apa. Halo. Zhou Xiaohuan, sudah berapa tahun kau bekerja di perusahaan ini? Apa kau ingin promosi? Terima kasih atas perhatian Anda, Wakil Presiden Hao. Kurasa aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak menginginkan promosi. Hei, kau punya ibu yang sakit kan? Ya, Os? Hahaha. Selama kau menurutiku, aku bisa membantu. Biaya pengobatan ibumu. Hahaha. Gadis yang baik. Kalau kau patuh begini dari tadi, bukankah ini sudah selesai? Siapa itu? Apa kau tidak tahu harus mengetuk? halo Wakil Presiden Hao. Saya Direktur baru perusahaan. Wen Jin. Wen Jin. Aku tidak tahu. Perusahaan ini punya wanita secantik ini. Ada yang bisa kubantu? Begini, perusahaan sangat membutuhkan dokumen yang ditandatangani oleh Anda. Aku harus segera melapor ke CL. Aku harus segera melapor. Terima kasih Wakil Presiden Hao. Wen Jin, The film was Sosoknya jauh lebih baik translated daripada and Zhou Xiaohuan. narrated by M Media. kecantikan seperti ini. Di bawahku. Pasti luar biasa menggairahkan. Hahaha. Halo, Ini aku, Wu Xiuya. Direktur Wen. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi.
Sama-sama, kembali sekarang. Aku masih perlu nongkrong di kantor CL dan menyelesaikan pertunjukan. Ya. Nona Wen. Bagaimana kau ingin aku bekerja sama denganmu untuk menyelesaikan sandiwara ini? Tuan Lu, Anda salah paham. Aku di sini bukan untuk... Masuklah. Kebetulan aku ada yang ingin bicarakan denganmu. Lihatlah kontrak ini. Lihat ini. Ini. Apa yang kau katakan, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku belum menghabiskan cukup waktu dengan Xiaoyu. Kau mungkin satu-satunya orang selain aku yang Xiaoyu mau dekati. Jadi, aku ingin mempekerjakanmu untuk menjadi ibunya. Kau tidak perlu melakukan apapun, hanya menghabiskan waktu bersamanya. Aku tahu saran ini terdengar aneh. Tapi aku akan mempertimbangkannya dengan saksama. Nona Wen, jangan salah paham. Aku tidak sedang menggodamu. Anak ini Xiaoyu. Sejak dia lahir, semua orang telah memujanya. Dia dewasa sebelum waktunya. Dia tahu orang-orang ini menyanjungnya karena statusku. Dia mungkin hanya ketika dia bersamamu bisa menurunkan pertahanannya. Mungkin itu karena kau benar-benar menyukainya dan peduli padanya. Jika 100.000 tidak cukup, sebutkan harga yang kau inginkan. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Ini bukan soal uang. Saya setuju. Ibu, kau istri ayah sekarang. Bisakah aku memanggilmu ibu mulai sekarang? Istri. Itu tidak ada dalam kontrak. Masalah ini akan kukatakan nanti. Hei, Xiaoyu, mulai sekarang. Aku ibumu. Hori, aku juga punya ibu sekarang. Hah? Xiaoyu, ibu harus bekerja hari ini. Kamu harus mendengarkan ayah. Kanan. Baiklah, Catat nomorku agar kita bisa tetap berhubungan. Oh, Oh ya, setelah pulang kerja, tunggu aku. Kita akan pulang bersama. baik. Wenjin, oh Wenjin. Apa kau baru saja menjual dirimu? Xiaoyu. Mulai hari ini, Bibi Wenjin adalah ibumu sekarang. Apa kau senang? senang. Wenjin. Apakah dia pendatang baru di Lucor? Benar. Itu dia. Aku ingin dia keluar dari Lucor semakin cepat, semakin baik. Kedengarannya seperti tugas yang menarik. Tapi Nona Wu, saat aku Heojian melakukan sesuatu, aku punya aturanku sendiri. Aku butuh alasan. Bukan. Sebagai gantinya, aku bisa menawarkan Wucorp, kemitraan dalam proyek besar. Dan, Wenjin, kau suka hal-hal cantik kan? Begitu dia keluar dari Lucor, dia milikmu untuk kau perlakukan sesukamu. Nona Wu, kau benar-benar terus terang. Anggap urusan kecil ini sudah beres. Hahau. Aku akan meminta seseorang dari Wucorp menghubungimu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Wenjin, ah Wenjin. Kau akan segera jadi mainan kesayanganku. Hahaha. Direktur Wen, aku baru saja melihat Tuan Lu membuka pintu. Apakah aku membuatmu dalam masalah? Jangan khawatir.
Tuan Lu baru saja memanggilku untuk urusan pekerjaan. Hicks. Baguslah. Hicks. Ngomong-ngomong, Wakil Presiden Hao memperlakukan kalian semua seperti ini. Kenapa kalian tidak melaporkannya? Suster Go bilang, Wakil Presiden Hao adalah aset berharga bagi perusahaan. Setiap tahun dia membawa kontrak besar ke perusahaan, mengamankan banyak kesepakatan penting. Jika kita memperbesar masalah ini, perusahaan demi gambaran yang lebih besar pasti akan mengorbankan. Kita karyawan rendahan, ibuku sakit kritis. Dan aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Hicks. Ada penandatanganan kontrak penting malam ini. Dan aku ingin kau menemaniku ke jamuan bisnis setelah kerja. Tapi Tuan Hao, aku sudah ada rencana setelah pulang kerja. Batalkan semuanya. Jika kesepakatan ini gagal hari ini, kau dipecat. Maafkan aku, Direktur Wen. Aku telah menyeretmu ke dalam ini. Tidak apa-apa. Saya sudah meninjau dokumen-dokumennya. Ini memang kontrak yang penting. Aku yakin bahwa bagaimanapun juga Wakil Direktur Hao tidak akan berani macam-macam denganku. Di depan begitu banyak klien. Karena itu, selalu lebih baik untuk berhati-hati. Beri aku alamat restoran. Aku akan berjaga di bawah. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, aku bisa langsung menelepon polisi. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Ya. Maaf, lalu lintasnya sangat macet. Maaf membuat kalian semua menunggu. Mari kita mulai dengan minum 3 gelas sebagai hukuman. Nona Wen, kau benar-benar peminum. Tapi 3 gelas tidak cukup. Kenapa? Direkturmu minum 3 gelas hukuman. Jadi kau harus minum 6 gelas. Bagaimana menurutmu, Tuan Hao? Aku akan minum untuknya. Siapa yang mau minum denganmu? Kami ingin minum dengan wanita cantik ini. The film was Jadi translated Nona Wen, and narrated by kalau kau minum M-Media. 3 gelas lagi, aku akan langsung menandatangani kontraknya. Bagaimana, Nona Wen? Apa yang menahanmu? Demi kontrak perusahaan, kau harus minum. Baiklah. Aku akan minum 3 gelas lagi dengan kalian semua. Nona Wen, kau sungguh terus terang. Kami tidak akan memaksamu lebih jauh lagi. Pelayan, ambilkan Nona Wen segelas jus. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan taksi jam segini? Hei, itu mobil Tuan Lu. Apa yang kau lakukan? Kau gila? Asisten Yang, Wakil Direktur Hao membawa Suster Wen Jin. Bisakah kau membantunya? Jangan khawatir. Aku akan menjemput Tuan Lu sekarang. Aku akan memberitahu Tuan Lu. Ayo pergi. Kerja sama kita dengan Wucorp. Semua berkat kalian semua di sini. Hao. Xiaoyin, berdiri dan ucapkan terima kasih pada semua orang. Cepat. Ayo. Ayo. Hati-hati sekarang. Ada apa? Aneh. Kenapa aku merasa sangat panas? Mungkinkah? Nona Wen tampaknya cukup mabuk. Karena kontraknya sudah ditandatangani. Kenapa kau tidak mengantar Nona Wen kembali untuk beristirahat? Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Aku tidak akan mengantar kalian. Nona Wen, mabuk.
Mau ku bookingkan kamar di sini. Heu, hahaha. Ayo, Tidak perlu Tuan Heo. Aku ingin menelpon. kau menelepon siapa? Heu, apa? Takut aku akan memakanmu? Tentu saja tidak, Tuan Heo. Aku hanya ingin menelepon suamiku untuk menjemputku. Suami? Kau bercanda? Data pekerjaanmu mengatakan kau lajang. Tapi, jika kau mau suami, hahaha, aku bisa jadi suamimu, mengurangi kesapianmu. Heu, hahaha, hanya kita berdua malam ini. Mengemudilah lebih cepat. Presiden Direktur, lebih cepat lagi dan kita akan ngebut. Apakah tilang lebih penting atau manawai lebih penting? Os? Baiklah. Hei, lepaskan. Aku benar-benar punya suami. Suamiku adalah Lu Ting Xiao. Hahaha. Siapa suamimu? Lu Ting Xiao. Ya. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Kalau kau mau berbohong, setidaknya kau harus melakukan riset. Lu Ting Xiao punya tunangan. Ayo, dia tidak hanya punya tunangan. Dia juga punya seorang putra. Jangan berkhayal. Biar ku bilang, apapun yang bisa Lu Ting Xiao berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Ayo, jika kau memberiku seorang putra, The film was translated and narrated aku by akan Ed memastikan Media. kau hidup seperti seorang ratu. Hahaha, Lepaskan aku. adus. Bocah kecil, kau berani menggigitku? Aku akan membuatmu menjerit malam ini. Lepaskan aku. Berhenti. Tuan Lu, ayo. Tuan Lu, saya salah Tuan Lu. Hao Jian, kau berani sekali menyentuh wanitaku. Jadi Wen Jian tidak berbohong padaku. Tak heran Wu Xiuye ingin mendapatkannya. Sepertinya aku dimanfaatkan. Tuan Lu, aku tidak tahu Wen Jin milikmu. Itu Nona Wu. Nona Wu menyuruhku melakukan ini. Dia yang mengatur semua ini. Dia memaksaku untuk datang. Kau bilang, itu Wu Xiu ya? Ya. Itu Nona Wu. Dia memaksaku melakukan ini. Dia ingin aku. Dia ingin reputasi istrimu hancur. Didepak dari Lu Court. Hei, ayo pergi. Kau baik-baik saja. Maafkan aku. Untuk Xiao Yu, kau sudah terlalu banyak menderita. Selidiki hubungan antara Hao Jian dan Wu Xiu ya. Mulai besok, aku tak mau melihatnya lagi. Panas. Panas. Cepat. Xiao Yu ingin tidur dengan ibu. Xiao Yu, ibu sedang tidur. Keluarlah. Jangan ganggu ibu, oke? Tidak, Xiao Yu anak baik. Aku tidak akan membangunkan ibu. Kalau begitu, apa Xiao Yu ingin adik perempuan? Ya, Kalau begitu ibu dan ayah akan memberimu adik perempuan, oke? baiklah. Lalu, kalau kamu ingin tidur dengan ibu, maka ibu dan ayah tidak akan bisa punya adik perempuan. Kalau begitu kubiarkan kau bersama ibu malam ini. Apakah aku akan punya adik perempuan? Kalau begitu, Kapan ayah pernah berbohong padamu? mari berjanji kelingking. Pembohong adalah anak anjing. Aku akan punya adik perempuan. Pergilah. Kau baik-baik saja. Ini terasa sangat familiar. Tolong aku. Panas sekali. Kau sendiri yang bilang. Jangan salahkan aku.
Wenjin, apa yang kau lakukan semalam? Sudah mau pergi. Tuan Lu. Semalam itu salah paham. Aku dibius oleh Heo Jian. Itu sebabnya. Kau tahu pria itu tak bisa diandalkan, dan kau masih memilih untuk percaya padanya. Kukira kau sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bercanda tentang kepolosanku sendiri? Aku tidak tahu kalau Hao Jian sebenarnya berkomplot dengan seseorang dari Wu Corporation. Wenjin, aku tahu kau sudah menanggung banyak kesulitan untuk Xiao Yu. Jika kau ingin mengakhiri kerja sama kita, aku akan menghormati keputusanmu. Aku menghormatimu. Xiao Yu, Ibu, ayah bilang, ibu akan memberiku seorang adik perempuan. Xiao Yu. Seorang adik perempuan akan datang sangat lama lagi. Bagaimana kalau ibu buatkan sarapan untukmu? Baiklah. Tuan Lu, ada perkembangan plot baru. Bisakah kau memberitahuku sebelumnya? Hai tidak. Semalam jelas-jelas kau yang. Aku akan membuatkan Xiao Yu sarapan dulu. Jelas-jelas kau yang berpakaian tidak pantas. Aku membantumu menghindari rasa malu. Dan kau malah menyalahkanku. Jangan khawatirkan Hao Jian. Aku sudah meminta asisten Sam untuk menyelidikinya. Bukti pelecehannya terhadap bawahan wanita telah diserahkan ke polisi. Terima kasih. Tapi dia juga mengaku bahwa Wu Xiuya yang memerintahkannya. Kenapa Wu Xiuya ingin mencelakaiku? Mungkinkah karena aku kembali? Wenjin, 5 tahun yang lalu, pada malam tanggal 18 Juni, apakah kau pergi ke Hotel Emperor? Tidak. Jika Lu Ting Xiao tahu kalau aku wanita seperti itu yang mau menjual diri demi uang, dia tidak akan pernah membiarkan aku. Apa kau sudah menghubungi Xiao Yu? Hentikan mobilnya. Tak seorang pun tahu soal hubungan kita. Jika rekan-rekan kerja di perusahaan melihatku keluar dari mobilmu, mereka bakal salah paham. Aku turun di sini saja. Hentikan mobilnya. Terima kasih. Selidiki hubungan antara Wenjin dan Wu Xiuya di sekitar Xiao Yu. Tidak boleh ada orang yang punya niat terselubung. Ngomong-ngomong, beritahu keluarga Wu, pertunanganku dengan Wu Xiuya dibatalkan. Jika keluarga Wu berani menyentuh orangku lagi, tidak perlu ada kerjasama lagi di antara kita. Jalan. Ya Tuan Presiden. Wenjin, tidak ada yang terjadi padamu tadi malam kan? Tidak. Apa yang bisa terjadi padaku? Syukurlah, ku dengar wakil presiden dibawa untuk diselidiki pagi-pagi sekali. Semua orang bilang, kamu pasti punya dukungan kuat. Ada apa denganmu? Oh, bukan apa-apa, kembali bekerja. Baiklah. Halo. Apa? Membatalkan pertunangan? Ini bukan hanya memutuskan pertunangan. Lu Ting Xiao telah menjelaskan, jika kau berani menyentuh orang-orangnya lagi, kerjasama antara kedua keluarga kita akan segera dibatalkan. Baiklah, aku mengerti. Lu Ting Xiao, aku tak percaya kau begitu kejam. Wenjin pasti sudah mengatakan sesuatu. The film was translated and Baiklah, narrated Wenjin. by M Media. Tunggu saja. Mencoba merebut pria dari Wu Xiuya akan membuatmu membayar. Wenjin, ayo bertemu. Lama tak jumpa. Aku tak menyangka kau akan kembali.
Nona Wu, berhentilah berpura-pura. Semalam, bukankah kau mencoba menjebakku? Aku cuma ingin tahu, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Xiao Yu adalah anakku, aku mengandungnya selama 10 bulan. Tapi karena kau, Lu Ting Xiao ingin memutuskan pertunangan kami. Xiao Yu memanggilmu ibu? Katakan padaku kenapa aku tidak mengejarmu? Kau dan Lu Ting Xiao? Lu Ting Xiao adalah ayah dari anakku. Aku tak pernah bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Aku tidak. Maka kau seharusnya tidak muncul dalam hidup mereka. Dan kau seharusnya tidak membiarkan Lu Ting Xiao menumbuhkan perasaan untukmu. Kau pikir kau siapa? Perusak rumah tangga yang naif. Min Jin, kau harus menjauh dari Lu Ting Xiao dan putranya. Xiao Yu tak boleh tahu kalau keluarga bahagia dalam hatinya hancur karena aku. Jawab aku. Surat pengunduran diri ini, apa maksudnya? Tuan Lu, aku merasa kemampuanku tak sesuai dengan posisiku. Aku tak mau merepotkan perusahaan. Aku tidak pernah meragukan kemampuanmu. Tadi malam, kau di mana? Kenapa kau tidak menjawab teleponmu atau membalas pesanku? Apa kau tahu Xiao Yu menunggumu semalaman? Kesepakatan kita batal. Aku tak pantas menjadi ibu Xiao Yu. Kau. Kau. Lu Ting Xiao. Seandainya saja awal kita tak seperti itu, pasti akan jauh lebih baik. Sebuah alasan. Beri aku alasan. Kenapa kau ingin mengundurkan diri? Aku juga akan jatuh cinta nanti, menikah, dan punya anak sendiri. Aku tak bisa terus membiarkan putramu menyita waktu dan tenagaku. Kau bilang, kau ingin mulai berkencan. Ya. Jika kau ingin jadi pusat perhatian seluruh perusahaan, pergilah sana. Jika ini yang kau inginkan, aku bisa mengabulkannya. Lu Ting Xiao adalah ayah dari anakku. The Tuan film Lu, was translated kita and narrated tidak by bisa. M Media. Tuan Presiden. Sambil menyelidiki secara menyeluruh Nona Wu dan Hao Jian, saya secara tak terduga menemukan Nona Wu diam-diam bertemu dengan Nyonya. Kau bilang, Wu Xiuya menghubunginya? Pantas saja dia bertingkah aneh beberapa hari ini. Yang lebih kebetulan lagi adalah 5 tahun yang lalu, sehari setelah ibu Nyonya meninggal dunia, Nyonya meninggalkan negara ini. Dan hari itu adalah tanggal 19 Juni. Dan pada malam hari itu juga, Anda dan Nona Wu lah pelakunya. Malam tanggal 18 Juni. Semuanya seakan berubah. Lanjutkan penyelidikan. Terutama antara Wen Jian dan Wu Xiuya. Lihat, apakah ada rahasia yang disembunyikan. Aku ingin tahu setiap detailnya. Ya Tuan Presiden. Setelah pulang kerja, tolong jemput Xiao Yu di TK. Tuan Lu, aku sudah menyatakan niatku dengan jelas. Kita harus mengakhiri ini. Perjanjiannya belum resmi diakhiri. Selama periode ini,
Kau masih harus memenuhi tanggung jawabmu sebagai ibu Xiaoyu. Aku yakin, kau takkan membiarkan Xiaoyu menunggu sendirian di TK. Menjemput Xiaoyu tak masalah, tapi kapan pengunduran diriku disetujui? Kapan bisa diproses? Kita bicarakan lagi saat aku mengantar Xiaoyu pulang. Sekali ini saja, demi Xiaoyu. Halo Bapak Ibu Guru, saya Wen. Nona Wu, kau menjemput Xiaoyu lagi? Ya Guru Zhao. Bagaimana perilaku Xiaoyu di sekolah hari ini? Cukup ramai. Dia juga mau bermain dengan anak-anak lain sekarang. Wen Jin, apa kau di sini untuk menjemput Xiaoyu? Maaf, aku tidak tahu kau akan datang. Siapa ini? Dia ibu baru Xiaoyu. Nona Wen, kau belum punya anak. Jadi kau mungkin tidak mengerti hati seorang ibu. Biarkan aku bertemu Xiaoyu. Lu Ting Xiao mengirimiku. Jadi kaulah pelakor perusak rumah tangga. Bahkan mencuri anak orang lain. Betapa tidak malunya. The film was translated Nona and Zhao, narrated jangan by katakan M itu. Media. Mungkin aku terlalu keras pada Xiaoyu. Xiaoyu sepertinya menyukai ibu barunya ini, Nona Wen. Selama kau baik pada anakku, entah kau Nyonya Lu atau bukan, aku tidak peduli. Ibu, aku sangat merindukanmu. Xiaoyu, bagaimana kau bisa memanggil orang lain ibu? Ini ibumu. Aku tidak menginginkannya. Wanita jahat. Xiaoyu, kok ngomong gitu? Dia ibumu yang sebenarnya. Pulang sama ibu hari ini ya. Ibu kangen banget sama kamu. Jangan beo. Apakah ibu meninggalkanku lagi? Ibu nggak akan pernah ninggalin kamu. Ibu cuma... Ibu meninggalkan aku. Xiaoyu, tunggu ibu Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Hau hau hau. Apa yang terjadi? Kok bisa kehilangan anak saat menjemputnya? Aku tak tahu. Aku tak tahu Xiaoyu akan sangat membenci ibunya. Kau bilang Wu Xiuya juga ada di sana? Kalau Xiaoyu punya ibu, kenapa kau menyuruhku menandatangani perjanjian itu? Kenapa kau ingin aku jadi ibu Xiaoyu? Dia mungkin ibu kandung Xiaoyu. Tapi baginya Xiaoyu hanyalah alat untuk menikah dengan keluarga kaya. Membuatnya berendam di air dingin. Memberinya makanan yang dia alergi. Melakukan segala cara untuk membuatnya sakit. Semua hanya untuk membuatku pulang. Itu mustahil. Alasan aku menahannya adalah karena aku tidak ingin Xiaoyu menjadi anak tanpa ibu. Dia sama sekali tidak menyukainya. Dia menyukaimu. Aku sudah mengirim semua orang untuk mencarinya. Ayo kembali. Bagaimana kalau dia pulang? Apa kau sudah menemukan Xiaoyu? Belum. Wen Jin. Dia hanya anak kecil. Jika terjadi sesuatu pada Xiaoyu, aku tidak akan melepaskanmu. Wu Xiuya, sudah puas? Lu Ting Xiao. Apa kau gila? Dia menghilangkan anak kita, dan kau masih membantunya. Untuknya, kau bahkan tidak peduli dengan putra kita. Lagi kan? Cukup. Aku akan keluar dan mencari anak itu. Ting Xiao. Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, kau di mana? The film was
Xiaoyu. translated and narrated by M Media. Xiaoyu. Kau di mana? Di luar gelap sekali. Kau di mana? Ibu jangan menangis. Xiaoyu. Xiaoyu. Kau membuatku takut setengah mati. Kau pergi kemana? Jangan kabur lagi seperti itu. Mengerti? Ibu, apakah semua orang tidak menyukaiku? Apakah tidak ada yang ingin melihatku? Kok bisa? Masa ibu nggak sayang kamu? Nggak suka kamu? Lalu kenapa? Ibu menyerahkanku kepada wanita jahat itu. Ibu salah. Ibu tahu ibu salah. Ibu nggak akan pernah kasih kamu ke siapapun lagi tanpa seizinmu. Maafin ibu ya. Baik. Aku tidak suka wanita jahat itu. Dia sama sekali tidak baik padaku. Baiklah. Ibu dengerin Xiaoyu. Tapi Xiaoyu, kalau ada apa-apa, kamu harus bilang sama ibu. Jangan kabur kayak tadi lagi. Ngerti? Aku mengerti. Maafkan aku. Ibu maafin kamu. Lihat kamu. Kotor banget. Ibu mandiin kamu ya? Yeah. Baiklah. Xiaoyu. Xiaoyu. Kok badanmu panas banget? Xiaoyu. Untung kau mengantarkan ini tepat waktu. Jika tertunda, akan merepotkan. Hari sudah semakin malam, aku akan mengantarmu pulang. Hei, Wenjin, benar kau? Kukira aku salah orang. Kebetulan sekali, Dr. Lee. Kapan kau kembali dari luar negeri? Bagaimana kabarmu sekarang? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Dr. Lee. Aku ada kerjaan nanti. Halo Bapak Ibu Guru. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah. Selamat tinggal. Kalian berdua saling kenal. Hah? Oh, bukankah kau bilang akan membawaku pulang? Ayo pergi. Aku sangat mengantuk. Dia tampak sangat gugup. Masuklah. Dr. Lee. Tentang Wenjin. Aku ada beberapa pertanyaan untukmu. Os? Wenjin yang malang itu. Dulu, prestasi akademiknya, termasuk yang terbaik di kelas. Untuk membiayai pengobatan ibunya, dia putus sekolah dan bekerja 4 atau 5 pekerjaan untuk menabung demi operasi ibunya. The film Sayangnya, was translated and narrated sudah by terlambat. M Media. Apakah situasi Wenjin saat itu benar-benar seburuk itu? Tidak tahukah kau? Dia tak pernah punya ayah. Ibunya membesarkannya dengan melakukan pekerjaan serabutan. Aku mengerti sekarang, melihatnya akhirnya bahagia. Aku lega. Sebagai suaminya, kau harus memperlakukannya dengan baik. Anak ini telah terlalu banyak menderita. Terima kasih. Aku akan merawatnya dengan baik. Kau dokter yang baik.
mengingat keadaan Wen Jin. Dia bahkan tidak mampu membayar operasi. Jadi dari mana dia mendapatkan uang untuk pergi ke luar negeri? Xiaoyu, ibu akan mengambilkan obatmu. Tunggu ibu di sini. Lu Xiaoyu. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu pada ibumu? Apa yang telah kuajarkan padamu? Setelah sekian hari, apa kau tidak merindukan ibu? Kau bukan ibuku. Wanita jahat. Lu Xiaoyu, akulah ibumu yang sebenarnya. Jalan itu hanyalah wanita simpanan yang tak tahu malu. Saat kau melihatnya, tolak semua yang dia minta. Suruh dia pergi. Apa kau dengar aku? Aku tidak akan membiarkan ibu pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Xiaoyu masih sangat muda. Kau menyakitinya. Xiaoyu, kau baik-baik saja. Hei. Wen Jin, kusarankan kau pahami ini. Lu Xiaoyu adalah putraku. Bagaimana aku memperlakukannya adalah urusanku. Urus saja urusanmu sendiri. Kau yang melahirkannya, tapi kau tidak pantas menjadi ibunya. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Lepaskan. Dasar jalang. Lepaskan. Lepaskan. Kau. Ting Xiao. Begitu aku masuk, aku melihat Wen Jin memukul Xiaoyu. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata padanya, dan dia mendorongku. Ayah wanita jahat inilah yang menindas ibu. Dia berbohong. Xiaoyu, aku ibumu yang sebenarnya. Bagaimana kau bisa membantu orang luar menyakitiku? Ting Xiao, Wen Jin mendorongku hingga jatuh. Kau lihat sendiri kan? Wu Xiuya, ini peringatanku yang terakhir. Mulai sekarang tanpa seizinku, kau tidak diizinkan bertemu Xiaoyu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Ting Xiao, kau tak bisa melakukan ini padaku. Akulah ibu kandung Xiaoyu. Xiaoyu adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Keluar. Aku tak ingin mengulanginya lagi. Kukatakan sekali lagi jangan diulangi. Xiaoyu, ibu tidak melindungimu dengan baik. Masih sakit? The film was Bu, aku baik-baik translated saja. and narrated by M Media. Anak baik Xiaoyu. Seandainya kau anakku. Orang seperti itu tidak pantas memiliki putra sebaik dirimu. Aku akan selalu menjadi anak ibu. Mulai sekarang, Xiaoyu hanya punya ibu sebagai ibuku. Aku ingin tahu mengapa Wan Jin pergi ke luar negeri beberapa tahun yang lalu. Ayah, wanita jahat itu ingin aku membantunya menyingkirkan ibu. Aku tidak setuju. Bukankah Xiaoyu hebat? Xiaoyu kita sungguh hebat. Kali ini, Xiaoyu melindungi ibu. Xiaoyu sangat hebat. Xiaoyu sangat baik. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, beritahu ayah. Selama ayah di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Baik. Dan jangan biarkan wanita jahat itu menindas ibu lagi. Baiklah, aku akan mendengarkan anakku, karena dia tidak peduli dengan Xiaoyu. Ibu kandung seperti itu tak perlu ada. Aku akan meminta seseorang menemani Xiaoyu selama ini. Jika dia berani menyentuhmu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Tak heran benih perempuan itu. Sama seperti ibunya tak tahu berterima kasih. Tapi, meskipun Lu Ting Xiao membenciku sebelumnya, mustahil. Dia tidak akan mengusirku di depan anak itu. Wen Jin. Pasti Wen Jin yang mengatakan sesuatu. Aku takkan melepaskannya. Halo. Tolong aku tangkap seseorang. Aku akan mengirimkan fotomu nanti. Bocah cilik ini. Apa dia tidak menyukai ibunya Wen Jin? Aku ingin lihat. Jika Wen Jin ada di tanganku, akankah Lu Xiaoyu masih berani membangkang padaku? Apa kau butuh aku untuk menjemputmu? Tidak apa-apa, kau sibuk bekerja. Jadi kau tidak perlu menjemput kami, Xiaoyu, dan aku bisa naik taksi pulang. Oke, hubungi aku kalau terjadi sesuatu.
Xiaoyu, ayah sibuk bekerja hari ini, jadi kau harus pulang naik taksi bersama ibu. Tidak apa-apa, Bu. Selama aku bisa bersama ibu. Xiaoyu bahagia melakukan apapun. Kakak. Wanita inilah pelakunya, tapi kenapa dia menggandeng tangan seorang anak? Clint hanya bilang untuk menculik wanita ini. Lalu bagaimana dengan anak itu? Culik mereka berdua. Siapa kau? Apa maumu? Bos kami ingin mengundang Anda. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul ibuku? Ayo pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bukankah itu Wen Jin? Tuan Lu, masalah yang Bapak minta untuk saya selidiki. Ada sedikit kemajuan. 5 tahun yang lalu, Ibu Nona Wade meninggal dunia. Lalu dia pergi ke luar negeri. 9 bulan kemudian, dia melahirkan seorang anak di luar negeri. Tetapi ayahnya tidak diketahui. Hei, tapi tahukah Bapak? Anak itu lahir mati. Anak itu. Waktu kelahiran yang tepat, bisakah ditemukan? Ya. Menurut catatan rumah sakit, dia dan Nona Wu melahirkan di hari yang sama. Dia dan Nona Wu bahkan berada di rumah sakit yang sama. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Sulami. Oh, halo. Apakah Anda suami Wen Jin? Oh, aku. Saya koleganya. Nama saya Xia Xiaohuan. Saya baru saja melihatnya di pintu masuk rumah sakit dengan seorang anak. Dibawa pergi. Orang-orang itu membuang ponselnya. Tidak, tidak. Mereka semua memakai masker. Tapi, aku mendapatkan nomor plat mereka. Kirimkan aku nomor platnya nanti. Aku akan meminta seseorang memeriksanya segera. Kau tetap di tempatmu. Seseorang akan datang menjemputmu nanti. Suara ini terdengar sangat familiar. Kau? Siapa kau? Kenapa kau menangkap kami? Mengapa? Demi uang. Bungkam dia. Jangan menindas ibuku. Hahaha. Bocah kecil. Kamu punya nyali juga. Os? Biar ku kasih tahu kau. Aku tidak hanya akan menyakiti ibumu. Aku juga akan menjualmu. Aku ingin tahu apa yang Clint ingin lakukan dengan wanita ini. Setidaknya biarkan kami bersenang-senang dulu. Hahaha. Anak ini masih kecil. Tolong lepaskan dia. Kalau kau bicara sepatah kata lagi, aku akan menjualnya sekarang juga. Halo? Kita sudah dapat orang-orangnya. Ada juga seorang anak. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Kenapa harus menculik anak? Dasar idiot. Wanita itu membawa seorang anak. Sulit bagi kami untuk bertindak.
Jadi kami membawa mereka berdua kembali. Aku punya rencana untuk anak ini. Sedangkan untuk perempuan itu, dia milikmu. Selama dia tidak mati, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengannya. Aku ingin lihat bagaimana dia berani merebut priaku setelah dia dinodai. Hahaha. Xiaoyu, dengarkan aku. Aku akan The mengalihkan film was perhatian mereka nanti translated saat and mereka tidak narrated melihat. by Lari, Media. kau tahu? Tidak, Bu. Aku ingin tinggal bersama ibu. Xiaoyu, dengarkan ibu. Cari ayah dan selamatkan ibu. Apakah kamu tahu? Baik. Xiaolu pasti akan menemukan ayah untuk menyelamatkan ibu. Xiaoyu, lari. Lari. Sundal ini mau kabur. Kejar dia. Hei, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kita bergiliran satu demi satu, oke? Kau sebaiknya cepat. Apa terburu-burunya? Clint bilang. Cewek ini. Untuk kita mainkan. Dia tidak bilang apa-apa tentang melepaskannya. Kau, Kalau kau mau. Aku akan menyimpannya untukmu nanti. apa yang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Hahaha. Berhenti. Saudara, ada apa ini? Kau cari mati. Saudara, Wenjin, kau baik-baik saja. Kenapa kau lama sekali? Aku sedikit terlambat. Sudah. Aku akan mengantarmu pulang. Beraninya kau menyentuh wanita Lu Tingxiao. Kalian berdua tamat. Tuan Lu. Tuan Lu. Tolong ampuni kami. Kami hanya mencoba mencari nafkah. Wanita itu. Wanita itu yang menyuruh kami melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, Tuan Lu. Ya, itu wanita itu. Dia memberi kami banyak uang. Kalau tidak, kami tidak akan berani melakukan ini. Kami tidak tahu siapa kliennya. Kami hanya tahu dia seorang wanita. Benar. Meskipun kami tidak tahu seperti apa rupanya. Kami ingat suaranya. Tuan Lu, tolong beri kami kesempatan. Kami pasti bisa membantu Anda menemukannya. Tuan Lu. Hal semacam ini, aku bisa menanganinya sendiri. Tapi hari ini, kau akan membayar harganya. Tuan Lu. Arya, Aren. Tuan Lu. Nona Wen mengalami cedera kepala. Dia mengalami gegar otak ringan. Sisanya hanya luka luar. Sedikit salep akan membantu. Oleskan saja salep dan dia akan baik-baik saja. Untuk saat ini, pastikan dia banyak istirahat. Terima kasih. Syukurlah. Syukurlah kau baik-baik saja. Jika aku terlambat semenit saja,